Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat Pena Masyaratul Huda. Pada wawancara kali ini kita akan ngobrol langsung bersama pemateri Yan Bu'ah dengan pelatih Yan Bu'ah yang dari Malang. Yang dari Malang. Yan Bu'ah itu sebuah metode belajar baca Al-Quran dengan mahorijil huruf dan tajwidnya. Namun untuk lebih lengkapnya nanti kita akan sharing langsung dengan beliau. Oke, mungkin biar lebih cepat dan tidak berlama-lama, kita perkenalan dulu ya dengan pemateri Yan Bu'ah yang sudah mengisi ke santri Masyaratul Huda selama seminggu. Ya, selama seminggu. Oke, baik, mungkin diperkenalan dulu, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri daripada metode Yan Bu'ah. Saya asli Malang, nama saya Syamsul Arifin. Saya di sini mengemban tugas dari guru saya sendiri, yaitu Kiai Haji Nur Sadiq Akrom, yang mana Kiai Haji Nur Sadiq Akrom memberi amanah kepada saya supaya mengembangkan metode Yan Bu'ah ini kepada pesantren atau santri-santri dari Pondok Pesantren Masyaratul Huda. Untuk biar lengkap, apa itu Yan Bu'ah dan siapa perintisnya, Ustaz? Yan Bu'ah itu apa sih? Kan orang-orang masih belum tahu nih. Apa sih Yan Bu'ah gitu, Ustaz? Yan Bu'ah itu merupakan sebuah metode yang mana sama dengan metode-metode Al-Quran pada umumnya, tapi lebih ringkasnya adalah Yan Bu'ah itu sebuah metode atau thoriqah baca tulis sekaligus menghafal Al-Quran. Oh gitu, berarti tiga ya? Tiga, menulis, membaca dan menghafal. Oh, okay. Itu Yan Bu'ah. Ya, keren. Terus ya, kemudian mungkin di antara metode lain, metode Al-Quran lain, mungkin panjenengan tahu seperti halnya Iqra atau yang lain yang mungkin tahu semua. Dan itu lahirnya lebih dulu metode Iqra dan lain sebagainya itu. Lah Yan Bu'ah ini istilahnya metode yang lahirnya itu apa namanya? Tahun berapa kira-kira? Kalau berkembangnya sih mulai di Malang itu 2005. 2005. Itu Yan Bu'ah. Oh, sudah lama ternyata. Sudah lama. Berkembangnya sudah lama. Nah itu apa namanya? Metode Yan Bu'ah itu lebih akhir lah, lahirnya itu lebih akhir daripada metode-metode lain yang mungkin tidak bisa saya bahas di sini, namanya privasi. Nah, Yan Bu'ah itu walaupun lahirnya itu akhir, tapi dari segi silsilah guru itu oleh guru saya dinyatakan bahwasanya silsilahnya itu lebih sepuh dari metode-metode yang lahirnya lebih dulu itu tadi. Berarti ada sanadnya, Ustaz? Ada sanadnya. Ada sanadnya. Karena apa? Di metode-metode lain itu mungkin itu seperti halnya meminta restu kepada Mbah Harwani, sang jenderal atau sang ulama Al-Quran. Ya kan? Nah, siapa sih yang nggak kenal beliau? Siapa sih yang nggak kenal beliau? Sementara di dalam Yan Bu'ah ini yang menyusun itu langsung putra beliau. Oh, langsung putra beliau. Langsung putra beliau. Masya Allah, baru tahu kita ya. Langsung putra beliau. Jadi kalau dalam istilah silsilah guru atau silsilah sepuh itu insya Allah yang paling sepuh. Karena langsung putra beliau itu satu. Terus yang kedua, kalau ditanyakan terus ke NU-nya jelas atau tidak? Oh, jelas. Itu jelas. Jelas sekali. Karena Mbah Harwani pernah nyantri kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, itu mungkin sepenggal daripada Yan Bu'ah. Ceritanya ya. Berarti perintisnya putra dari Kiai Arwani. Masya Allah, keren ya berarti ya. Jadi Kiai Haji Ulin Nuha Arwani, Kiai Haji Ulil Albab Arwani, terus ada Kiai Mangsur di situ. Nah, itu putra-putra beliau yang menggagas gitu. Oke. Sejak kapan Yan Bu'ah berjalan ke beberapa pesantren khususnya di wilayah Jawa Timur ini, Ustaz? Kalau di wilayah Jawa Timur itu mulai jalan itu 2005. 2005 itu ya masih masih bertahap lah, tidak apa istilahnya membudaya, tidak belum membudaya. Memulai membudaya itu insya Allah tahun 2010 ke atas. Soalnya tahun 2010 itu saya
mulai ditugaskan keluar Jawa. Lah dari situ yang Bu go nasionalnya di situ. Go nasionalnya mulai dari 2010 sampai sekarang di Malang, khususnya di daerah Malang itu yang Bu itu sudah hampir 500 lembaga. Oh gitu ya. Hampir 500 lembaga. Dan penanggung jawab pembina khusus ke kurikuluman RTQ itu dipasrahkan oleh Kiai Haji Nur Sotik. Oh gitu. Nah, Kiai Nur Sotik itu yang penanggung jawabnya ke RTQ-an tingkat nasional. RTQ itu apa Ustaz? RTQ itu ya memang yang Bu itu beda daripada yang lain. Dalam artian ya nama, kurikulum mungkin berbeda daripada yang lain. Salah satu contoh adalah dari segi RTQ. Ini dulu apa ya, kembali ke sejarah. Jadi dulu itu yang umum kan TPQ atau TPA. Oh gitu. Ya. TPQ, TPA, TKQ yang betul. Nah, di yang Bu harus beda daripada yang lain. Pernah menggunakan apa namanya PKQ, itu pernah. Oh PKQ. PKQ kok kesannya kayak gimana gitu ya. Pendidikan khusus Al-Quran, wah PKQ, wah kayak gimana gitu ya. Akhirnya dirubahlah menjadi RTQ. RTQ itu Raudhatul Tarbiyatul Quran, yang mana artinya sama dengan Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi di Yambua kita memakai RTQ. RTQ, istilah kelembagaannya. Istilah kelembagaannya. RTQ. Istilah kelembagaannya RTQ. Kalau yang biasa kita dengarkan TPQ, TPA, TKQ. Ya betul. Itu seperti itu. Jadi di Yambua mempunyai ciri khas tersendiri. Ya, ciri khas tersendiri. Terus lebih apa namanya? Lebih uniknya lagi di Yambua itu Al-Quran itu harus memakai yang Rosm Usmani. Yang Rosm Usmani. Harus itu. Ya? Harus. Oh gitu. Karena apa? Kan kebanyakan kalau orang membaca sudah lancar, membaca Al-Quran Rasul Usmani itu membaca Al-Quran yang model kiasnya bagaimanapun itu bisa. Oh iya betul. Tapi ketika kita terbiasa membaca Al-Quran yang biasa, yang istilahnya tulisan kita Indonesia lah, itu kadang suruh membaca yang modelnya Rasul Usmani yang asli Saudi Arabia atau Al-Bayan, itu kita bingung dengan harokat-harokat yang ada tambahannya atau huruf-huruf yang tidak ada harokatnya, itu kadang kita bingung di situ. Nah, di Yambua memakai yang itu. Oh gitu. Bahkan taskehnya pun wajib memakai Al-Quran Rosm Usmani. Jadi secara ini ya, karena Rosmnya pakai Rosm Usmani, misalnya ke depan nanti go internasional, udah nggak ada masalah, udah siap menantang zaman berarti. Karena ranahnya sudah Rosm Usmani ya, sudah dikenal banyak orang gitu, lebih mudah untuk menjangkau gitu ya. Oke, keren ya berarti ya Yan Bua. Kalau 2000 berapa sih kemarin itu 2021 ya, intinya 2018 ke atas itu Yambua sudah go Asia. Oh alhamdulillah sudah go Asia. Sudah ada yang di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, itu sudah ada. Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan terus meningkat Ustaz. Alhamdulillah, amin. Itu tidak lain adalah barokah daripada Simbah Harwani, sang ulama Al-Quran ya. Siapa yang tidak kenal beliau gitu. Ya mudah-mudahan ke teman-teman yang ada di luar negeri, mungkin dari alumni Masyaratul Huda atau pendengar dari Pena Masyaratul Huda yang mau mengembangkan teknik belajar membaca Al-Quran dan menghafal, Yanbu'a adalah solusinya. Gitu Ustaz ya. Kemudian Ustaz, apa titik tekan yang diajarkan dalam sistem ngaji ala Yanbu'a, atau mungkin ada level-levelnya atau bagaimana gitu Ustaz? Kalau level-levelnya sih yang jelas ada, seperti levelnya jadi mulainya itu tidak di jilid 1 kalau Yanbu'a itu. Oh enggak di jilid 1. Jadi sebelum jilid 1 itu ada tingkat pemula namanya. Oh, tingkat pemula. Tingkat pemula. Lah tingkat pemula itu biasanya kelasnya itu di kelas-kelas TK atau kelas 1 lah di formalnya. Itu tingkatan di Jadi situ. Tingkatan usia juga ada. Tingkatan usia ada juga. Tingkatan usia juga ada. Jadi mulai dari pemula jilid 1, terus kemudian setelah jilid 1 jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5. Lah umumnya di dalam metode ini kalau selesai dari jilid 5 umumnya kan ke jilid 6. Tapi di Yanbu'a tidak. Selesai jilid 5 di Yanbu'a ini masuknya ke kelas Al-Quran. Oh langsung ke Al-Quran. Ke kelas Al-Quran. Al-Quran sudah selesai dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, akhirnya masuknya ke satu paket yaitu kelas ikhtitam. Kelas ikhtitam itu yang meliputi gharib dan tajwid. Oh, masuk gharib juga. Masuk gharib dan tajwid. Nah, gharib itu kalau di Yanbu'a jilid 6-nya
Kalau tajwid itu jilid 7-nya. Oh, gitu. Nah, setelah kelas hitam itu selesai dicapai oleh anak-anak yang ditentukan tadi, dari situlah maka perkembangan Yambu A sudah bisa dirasakan dengan hasil yang namanya wisuda. Oh gitu, ada wisudanya juga. Ada wisudanya juga. Oh gitu. Terus ada ghoroib, apa di dalamnya ada qiraatnya juga yang dimasukkan, Ustaz? Kalau qiraat sab'amnya belum ya. Belum. Cuman ghoroib ya. Ghoroib yang Rasul Usmani. Yang Rasul Usmani, dan di situ ada peraturan cara membacanya, itu begini cara membacanya. Bahkan di Yambu A itu kalau orang nggak betul-betul jernih dengan cara belajarnya, mungkin ya sulit. Wah, saya nggak akan mengikuti lah. Ini pikiran nggak nutut lah. Biasanya gitu. Soalnya di jilid 3 pun itu sudah ada pembahasan seperti apa namanya, hamzah wasol yang dibaca fathah, hamzah wasol yang dibaca kasroh, hamzah wasol yang dibaca doma, atau jadi ada hamzah wasol yang menetapi asal, ada hamzah wasol yang mengikuti domah asli, ada hamzah wasol dibaca fathah ini karena apa? Oh, karena ada alnya. Ada yang mengikuti domah asli, ada yang menetapi asalnya bagaimana. Itu gitu. Di Yambu A sudah dibahas. Istilahnya apa ya? Semi sorof lah. Iya. Seperti itu. Kalau ranah tajwidnya di level berapa? Tajwid itu mulai masuk itu di jilid 2. Oh, dari jilid 2 itu kita membahas tentang mat tobi'i, mat badal, mat silah qasirah. Oh gitu. Jadi di Yambu A itu jilid 2 dan jilid 3 itu tidak ada panjang yang lebih dari 1 alif. Oh gitu. Semuanya panjangnya 1 alif. Mat tobi'i, mat tobi'i, mat badal, mat silah qasirah. Itu di dasar lah, tingkat dasarnya tajwid di situ di jilid 2. Kemudian di jilid 3 kita masih menemukan panjang itu tadi, yang pelajaran dari jilid 2 itu. Sebelumnya. Biar nggak hilang gitu. Biar nggak hilang. Jadi apa ya, sesuai dengan arti metodenya lah. Metode Yambu A itu artinya sumber, dalam artian sumber yang tiada putusnya. Baik dari segi manusianya maupun dari segi materinya, itu insya Allah tetap nyambung. Amin. Jadi di jilid 3 itu pasti ada pelajaran jilid 2, tapi di jilid 2 kan nggak ada pelajaran jilid 3. Di jilid 4 pasti ada pelajaran jilid 2, jilid 3 dan selanjutnya. Berarti dari sumber asalnya terus nyambung gitu, gitu ya, estafet. Betul. Iya, bagus ya. Jadi tidak menghilangkan ranah asal gitu. Seperti yang biasanya kan kalau kita belajar, sahabat ya, kalau sudah nyampe level tertentu, level di bawahnya udah ditinggal gitu ya. Udah ditinggal. Ini tetap menjadi apa? Biasanya yang pengalaman saya itu, seorang guru, misal katakanlah guru jilid 5. Guru jilid 5 ini ketika bertanya tentang katakanlah mim sukun ya. Nah, mim sukun ini pelajaran dari jilid 4. Itu anak kadang sudah lupa. Oh iya, betul. Padahal itu pelajaran jilid 4. Lah, makanya apa? Di situ selalu menyambung di situ. Supaya saya sebagai guru tidak selalu menyalahkan anak-anak, sebagai guru tidak selalu ingin emosi atau marah-marah kepada anak-anak karena pelajaran yang dia lupa. Nah, jadi programnya itu dengan cara seperti itu. Jadi kita supaya selalu mengingat, istilahnya kan kita mengingatkan anak itu kan tidak harus dengan kata-kata, entah itu kata-kata kasar maupun halus, kan tidak. Kita mengingatkan anak-anak untuk kembali ke masa lalu atau kembali ke belakang, itu kan mungkin dengan cara kita mengingatkan masa lalunya itu dengan pelajaran. Nah, itu kan seperti itu. Terus kalau untuk mudaris ya, pengajar, misalnya nih di Masaratul Huda kan udah seminggu belajar nih kepada Ustadz Samsul ya. Terus apakah ada syarat dan ketentuan khusus untuk mereka yang mau mengajarkan teknik dan teori Yambu A ini untuk ditularkan kepada lembaga atau ke orang lain gitu? Nah, seperti kalau di yang saya tahu, Ustadz ya, seperti di yang dari Jepara itu, Kiai Taufik, ya, Amsilati. Jadi Amsilati itu bagi pengajar itu harus lulus dulu, harus bersyahadah dulu, baru boleh mengajar. Kalau belum dapat syahadah berarti nggak boleh mengajar. Kalau tetap pengajar kita tidak tanggung jawab kan gitu. Kalau di Yambu A gimana, Ustaz? Kalau ya inilah enaknya Yambu A yang kita nikmatin ya. Jadi
dimanapun metode mungkin ya seorang guru itu harus legal. Harus legal, betul. Legal dari segi prestasinya, legal dari segi sanatnya mungkin. Nah, kita di Yambua ini mempunyai prinsip yang visi misinya adalah murah tapi tidak murahan. Nah, murah tapi tidak murahan. Tidak murahan. Ya. Murah dalam arti pelayanan kita. Oh, namanya ngaji ya dipersulit toh. Nah, iya. Kan gitu, enggak bisa juga. Jadi murah tapi tidak murahan. Dalam artian di Yambua itu misalnya kok belum mendapat syahadah, khususnya syahadah guru, itu tetap dibolehkan untuk mengajar. Oh gitu. Tetap dibolehkan untuk mengajar. Tapi harus pernah ikut. Tapi harus melewati proses seperti dulu. ini. Nah, ya. Kita tahu kurikulumnya, harus tahu tata caranya, bagaimana di kelas RTQ ini seperti ini, programnya seperti ini, harus tahu seperti itu. Walaupun tidak mendapat syahadah, itu tetap dibolehkan untuk mengamalkan atau mengembangkan. Nah, sebetulnya kan syahadah sendiri itu kan apa ya, merupakan sebuah apa ya, sebuah legalitas atau jimat lah bagi kita, atau sanad yang jelas. Sanad yang jelas. Katakanlah orang yang istilahnya orang yang sudah bersyahadah maupun yang tidak, itu sebelumnya kan sama saja, betul. Ya kan? Dalam artian kemampuan, kemauannya itu sebetulnya sama. Cuma yang membedakan kan yang bersyahadah mungkin lebih percaya diri, mungkin lebih pede, mungkin lebih merasa gagah, mungkin kan seperti itu. Gitu ya. Jadi ukurannya di situ. Jadi tidak semua harus bersyahadah, tidak. Seorang guru bersyahadah guru tidak. Tapi bagi guru yang baik, saya harus mencari legal dan sanad yang semakin matang lah katakanlah. Saya ini sebagai pengajar atau bisa begini guru itu. Utamanya guru Al-Qur'an. Melihat apa yang dihadapi itu harus melihat bahwa ini adalah amanah dari Allah kan gitu. Iya, betul. Jadi ukuran kita itu kan bukan apa ya, istilahnya itu ukuran kehidupan itu kan bukan dari kemampuan, itu yang saya tahu. Jadi ukuran kehidupan itu dari kemauan ya, betul. Kan kemauan. Begitupun cara mengajar itu. Paham atau tidaknya, bisa atau tidaknya, bersyahadah atau tidak bersyahadah, asal kemauan kita itu, ada kemauan, ada semangat, itu insya Allah kemampuan itu bisa diraih. Saya kira seperti itu. Berarti yang penting udah pernah tahu tekniknya, ya udah nyelam sambil minum air gitu. Nyelam sambil minum air, sambil minum air, dan insya Allah nanti secara bertahap akan mendapatkan juga itu syahadah atau prestasi. Betul. Karena seorang guru itu tetap akan mendapatkan ilmu silinan di tengah jalan setelah mengamalkan ilmunya. Pasti. Keren ya. Kemudian yang berikutnya Ustadz. Karena ini Ustadz Samsul ya dengan rekannya sudah seminggu ngisi di Pondok Pesantren Masyaratul Huda. Bagaimana nih responnya Ustadz Samsul setelah seminggu mengisi di Masyaratul Huda ke teman-teman santri dan pengurus Ustadz? Ya, saya kira alhamdulillah semuanya semuanya baik, kompak. Alhamdulillah ya. Semuanya kompak, disiplin juga. Terus ya saya di sini ya alhamdulillahnya kerasan banyak kesan dan kenangan yang mungkin tidak bisa saya lupakan lah. Banyak sekali mungkin ya, dari segi mungkin bahasa saya bisa belajar, bahasa Madura, bahasa Madura saya dapat ilmu. Pokoknya saya dimanapun bertempat harus dapat ilmu yang saya amalkan nanti di rumah. Jadi untuk guru-gurunya itu alhamdulillah semuanya responnya positif semua. Positif semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus bermanfaat. Mudah-mudahan terus bermanfaat dan istiqomah dalam mengemban ilmu yang dititipkan dari Allah untuk diajarkan kepada anak-anak. Saya kira seperti itu. Karena di Masyaratul Huda, insya Allah Yambua itu akan jadi materi yang tidak hanya dirasakan oleh santri, Ustaz. Itu nanti akan masuk di pelajaran kelas formal. Jadi kalau hanya santri, maka hanya yang mukim yang merasakan manfaat dari Yambua ini. Insya Allah pengurus pesantren akan menjadikan Yambua ini sebagai materi sesi akhir di kelas mulai dari SMP, Ustaz, di SLTP sampai SLTA. Jadi di jam terakhir jam 6.7
itu nanti materinya mengganti Yan Bu A. Sekalipun itu SMP atau SMK, jadi materinya belajar Al-Quran nantinya. Okay. Harapannya sih begitu juga saya. Harapannya begitu, nanti supaya bisa dikembangkan di tempat-tempat yang lain, bukan sekedar pengalaman, bukan. Ya, betul. Jadi ada peningkatan dalam hal membaca, juga ada pengembangan dalam amalnya. Kemudian berikutnya Ustadz, apa saran Ustadz Samsul kepada pengurus pesantren Masyaratul Huda? Kemudian yang kedua kepada santri yang sudah mengikuti pelatihan dari Ustadz Samsul. Kalau yang pertama ke pengurus Ustadz ya. Sarannya bagaimana Ustadz? Kalau saran saya sih sama dengan sarannya Kiai ke saya, khususnya pribadi saya. Ya namanya seorang pengajar itu kan nggak bisa disebut sukses kalau belum melewati rintangan-rintangan yang dilalui. Ya saran saya kepada guru-guru khususnya Masyaratul Huda itu ya awalilah semua kegiatan itu dengan giat. Terus kemudian setelah kegiatan itu dilaksanakan, kuatkanlah. Jadi giat, kuat, sabar, akhirnya kita akan menemukan apa yang namanya ikhlas. Itu sepahaman saya, pemahaman saya. Dan mengajarlah sesuai dengan apa yang didawahkan di dalam Al-Quran. Innaka angtal alimul hakim, bahwasanya orang pinter atau orang mengerti itu sangat banyak kita temukan. Tapi lebih sulit mungkin kita mencari orang-orang atau guru-guru yang bijaksana. Yang bijaksana, yang al-hakim gitu ya. Al-hakim. Betul. Jadi saya pesannya mengajarlah dengan tegas yang disertai dengan kebijaksanaan. Nah, itu seperti itu. Kalau bijaksana terus nanti kita gak tegas, ngeleor. Ya kan gitu. Kalau tegas terus ya nanti ya santrinya takut, trauma betul. Itu seperti itu. Nanti jadi dicap guru gini. Apalagi zaman sekarang tuh, Ustadz. Nah, itu seperti itu. Kalau untuk santri Ustadz, saran jenengan kepada santri Masyaratul Huda atau secara keseluruhan nanti dari orang-orang yang sudah pernah belajar ke jenengan, apa sarannya kalau sudah tahu terhadap teknik Yan Bu A ini? Apa sarannya kepada santri? Kalau kepada santri sih ya mungkin dimanapun ya sama sih, santri sama ya, yang kompak, mungkin yang sergap. Katakanlah sergap itu apa? Sergap yang sergap, yang giat lah, yang katakanlah yang giat. Tapi semuanya itu kan diawali dari guru, Pak. Oh gitu ya. Semuanya itu diawali dari guru. Jadi kita sebagai guru itu nggak bisa juga selalu menyalahkan santri yang kegiatannya mungkin kurang cocok. Tidak selalu menyalahkan, itu nggak bisa. Kalau saya mendapat pengalaman dari orang-orang yang sebagai guru saya ya, apa istilahnya itu? Guru yang berhasil itu adalah yang selalu mengakui atau mengakui kegagalannya ketika mengajar. Oh ini masih belum sempurna, ini masih belum sempurna. Jadi semangat itu akan tertanam terus di dalam hatinya. Itu seperti itu. Nah, bagaimana santri itu bisa kompak atau giat dalam belajar, itu semua sumbernya diawali dari kita sendiri. Dari guru ya? Iya, semua diawali dari kita. Karena guru adalah driver, Pak ya? Driver ya, betul. Kalau kita selalu menyalahkan santri yang kurang ini kurang itu, ya sulit juga, kita nantinya akan sulit juga. Karena setiap santri itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Betul. Nah, kadang seorang guru itu melupakan artinya begini, guru itu hanya mengejar prestasinya anak, hanya mengejar kepemahamannya anak, tapi lupa dengan mentalnya anak, lupa dengan karakternya anak. Seperti itu. Nah, itu jangan dikesampingkan, harus dijadikan satu. Jadi namanya mengajar ya satu dengan materi, terus jangan lupa yang namanya karakter seorang anak ini jangan lupa. Jadi kita itu membentuk karakter seorang anak juga gitu loh. Bagaimana anak itu supaya menjadi takdim, bagaimana anak itu supaya menjadi orang yang taat kepada Tuhannya, taat kepada Rasulnya, itu kan sumbernya dari kita semua. Betul. Nah, itu kalau saya sendiri pengalaman seperti itu. Jadi kalau dari kita sendiri mungkin tidak ada hal-hal seperti itu yang kita tanamkan seperti karakter, mental dan lain sebagainya. Mungkin ya
kita akan selalu menyalahkan anak-anak. Betul. Akan selalu menyalahkan anak-anak. Agak arogan nanti Arogan ya. juga. Jadi memaksakan diri gitu Pak ya. diri. Padahal kondisinya beda-beda yang mau menerima. Dari hal-hal seperti itu kadang arogan kita itu tidak dirasakan juga. Betul. Arogan kita itu tidak dirasakan, tidak mau disalahkan. Pada akhirnya suatu saat nanti kita yang notabene sebagai guru, kita tidak punya penerus perjuangan kita. Padahal generasi kita ya para santri-santri ini. Betul, itu kalau dipikir-pikir kan seperti itu. Betul. Ya, itu seperti itu kalau pesan saya kepada semua asatid, ustadzat dan semua santri lah. Kemudian yang terakhir Ustadz, apa harapan Ustadz ke depan untuk para peserta yang pernah belajar kepada Ustadz, kemudian harapan kepada pengelola Pondok Pesantren Masyaratul Huda? Kalau harapan saya sih jangan hanya meningkat. Maksudnya gimana Ustadz? Kalau kita itu berjalan diawali dari peningkatan, maka kita harus mengembangkan peningkatan itu. Oh gitu. Kalau kita mengawali perjalanan itu dari berkembang, ya kita harus meningkatkan perkembangan itu. Gitu. Ini satu paket. Dalam artian satu paket itu, contohnya kita sebagai pengajar atau yang lain lah. Dalam artian kan seperti pengajar itu, kadang kita itu yang kita pikirkan dan yang kita harapkan itu hanya hasil. Betul. Bagaimana hasilnya santri ini supaya bisa membaca harus begini. Tapi kita lupa dengan namanya strategi. Target itu kita lupa. Padahal kan yang kita awali dari sini dulu. Strategi itu jalan, pasti target akan bisa dicapai. Target tercapai, maka hasilnya kita nikmati, kan seperti itu urutannya. Lah, ini yang dua dilupakan, jadi yang satu dikejar. Nah, itu seperti itu. Lah kalau harapan saya sih seperti di dalam tajwid itu, kalau ada manwi ya harus yanmu. Kalau kamu yanmu ya kamu harus manwi gitu. Nah, itu seperti itu. Kalau kamu itu berawal dari meningkat, ya kamu harus mengembangkan. Kalau kamu berawal dari berkembang, kamu harus meningkatkan. Misalnya panjenengan ini di sini berawal dari masuk ke sini keadaan sudah berkembang, maka tingkatkanlah perkembangan itu. Ya, itu seperti guru-guru yang ikut dengan saya ini pembinaan selama 1 minggu ini. Lah itu kan tidak semua dari anak santri. Mungkin kan tidak. Ada yang dari luar, guru-guru luar. Nah, itu yang guru-guru dari luar punya lembaga sendiri misalnya. Wah, saya lebih meningkat ketika mengikuti di pelatihan ini. Maka saya harus mengembangkan di rumah saya. Itu kan gitu mestinya. Betul. Nah, kalau cuma kalau cuma meningkat di dalam dirinya sendiri, berarti di Masyaratul Huda aja. Iya, sama aja itu cuma untuk kamu dan golonganmu, tapi tidak untuk yang lain. Oh ya, mohon maaf Ustadz, ini ada yang terlupakan tadi. Karena Yen Bua itu pakai metode sendiri untuk kitab materinya gimana Ustadz? Misalnya ada yang tanya, kitabnya dapat dari mana? Kitabnya langsung dari pusat. Itu bisa. Gitu ya? Jadi di Yambua itu ada pusat. Pusat, LMY pusat, berarti pusat itu Asia itu. Terus ada LMY tingkat provinsi. Apa tuh LMY? Lajnah Muraqabah Yambua. Oh, Lajnah Muraqabah. Koordinator lah. Iya, betul. Koordinator. Jadi ada koordinator tingkat provinsi, ada koordinator tingkat kabupaten, ada koordinator tingkat kecamatan, lalu lembaga, dari lembaga ke santri. Oh gitu. Itu seperti itu. Lah, misalnya ini di Madura sendiri ya. Berarti dari Kudus ke Malang, dari Malang ke Pamekasan. Ya. Lah, Pamekasan ini siapa sentralnya atau koordinatornya? Pegantenan. Oh ada ya, Pamekasan ada ya. Pegantenan. Jadi wong Yambua ini masuk pertama kali itu di Pamekasan di Pegantenan, maka Pegantenan yang dijadikan koordinator. Ya, koordinator. Maka seperti kitab dan fasilitas yang lain itu dari Pegantenan. Oh ada berarti. Jadi dari Pegantenan itu yang menjual ke sini. Itu seperti itu. Lah dari sini yang menjual ke santri. Itu seperti itu. Urutannya seperti itu. Kalau Masyaratul Huda misalnya, langsung ke Malang, ya boleh, tapi menyalahi aturan juga. Betul. Jadi kan ada urut-urutannya seperti itu. Terminalnya berarti yang dilalui. Betul, ada terminalnya juga. Seperti itu.
Terima kasih Ustadz Samsul atas sharingnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus nyambung ila yaumil qiyamah. Amin. Jangan lupakan Ustadz, teman-teman Masyaratul Huda, misalnya nanti ketemu di mana gitu ya. Ya, saya harap ya seperti itu. Mungkin ini saya kan kebetulan terakhir di sini. Ya, jadi saya khususnya dari saya mohon maaf selama saya di sini itu merepotkan. Merepotkan atau mungkin dari segi tutur kata atau tingkah yang kurang berkenan. Nah, karena beda etnis Jawa dan Madura. Ya, mungkin seperti itu. Jadi saya khususnya saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan selama ini saya berada di Masyaratul Huda. Yang saya harapkan nanti akan selalu menjadi saudara karena berawal dari yang tadi menjadi sumber yang tiada putusnya. Ikhwanul Quran berarti ya. Ikhwanul Quran. Kalau memang tidak tidak putus dari materi, kita minimal tidak putus silaturahmi. Jadi kita selalu nyambung, mudah-mudahan seperti itu ila yaumil qiyamah. Amin. Itu mungkin itu yang saya sampaikan kepada Ustadz dan yang lain. Kalau ada tambahan monggo Ustadz yang menyampaikan. Iya sahabat ya, jadi Ustadz Samsul sudah menyampaikan barusan karena beliau ini dari Malang, asli Jawa, jadi lahjahnya juga Jawa ya. Dan kita di Madura, jadi satu kata misalnya Ustadz Samsul setelah menerangkan, kemudian takut keceplosan keluar bahasa Jawanya. Ayo siapa yang mau takok? Takok itu bahasa Madura Kak. Takut Ustadz. Takut. Jadi dikira pesertanya disuruh takut gitu. Takut terjadi seperti itu ya. Betul. Kami juga dari Pondok Pesantren mewakili dari seluruh jajaran pendidikan Pondok Pesantren Masyaratul Huda Ustadz. Mohon maaf kepada Ustadz Samsul pribadi dan kepada rekan-rekan yang takutnya pelayanan ataupun komunikasi ataupun sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan harapan mungkin. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah yang bisa kami yang kami berikan kepada, dan itu yang sudah semaksimal mungkin Ustadz. Sama-sama. Takutnya harapannya seperti ini kok ternyata kenyataannya kayak gini gitu. Kami dari Pondok Pesantren Masyaratul Huda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Samsul tadi terus nyambung ya. Amin. Minimal silaturahminya. Amin. Oke, baik teman-teman Pena Masyaratul Huda, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada sesi wawancara sharing kali ini. Mudah-mudahan terus membawa manfaat kepada seluruh publik khususnya di media sosial. Tunggu sesi kami berikutnya di Pena Masyaratul Huda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.